sebuah desa yang tampak damai, setiap sore menjelang petang, seorang pria bernama Pak Yanto muncul dengan gerobak bakso sederhana miliknya. Gerobak itu selalu berhenti di sudut-sudut desa, menebarkan aroma kaldu yang menggoda, menarik warga untuk berkerumun dan mengantri. Bakso yang ia jual terkenal sangat lezat, berbeda dari bakso lain yang biasa dijual di desa itu. Rasa dagingnya yang empuk dan gurih membuat siapapun yang mencicipinya langsung ketagihan. Tapi ada yang aneh, karena meski Pak Yanto hanya menjual bakso setiap sore, selalu saja ada saja yang datang. Bahkan banyak orang yang rela antri lama, tak peduli seberapa lelah mereka setelah seharian bekerja. Namun, ada satu rahasia yang tak banyak orang tahu. Bakso Pak Yanto ternyata bukan hanya sekadar bakso biasa. Daging yang disajikan memiliki cita rasa yang luar biasa, dan di balik kelezatannya tersembunyi sebuah kekuatan gelap. Pak Yanto telah melakukan sebuah pesugihan, dan daging yang ia gunakan untuk bakso bukan berasal dari hewan biasa. Setiap gigitan membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang tak bisa mereka bayar dengan uang. Maka, setiap sore, gerobak bakso Pak Yanto bukan hanya membawa kelezatan, tetapi juga kutukan yang siap menanti siapa saja yang berani mencicipinya. Setiap sore Pak Yanto selalu datang dengan gerobaknya, seperti ritual yang sudah menjadi bagian dari kehidupan desa. Satu persatu, pembeli mulai berdatangan, terbuai oleh aroma harum kaldu yang menggugah selera. Tak peduli seberapa sibuk mereka, atau betapa lelah setelah seharian bekerja, semuanya rela mengantri di gerobak sederhana itu. Rasa bakso Pak Yanto sudah terkenal di seluruh desa, bahkan hingga ke desa-desa tetangga. Namun, di balik rasa yang luar biasa, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pak Yanto dengan senyum ramah dan sapaan hangat melayani setiap pembeli dengan penuh perhatian. Ia tampak seperti pria biasa, seorang pedagang sederhana yang hanya ingin mencari nafkah. Namun, di balik mata yang tampak ramah itu, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Setiap malam setelah ia menutup gerobaknya, ia pergi ke sebuah tempat terpencil di luar desa, tempat di mana ritual gelap itu berlangsung. Pada malam itu, setelah semua orang pulang dan desa kembali sunyi, Pak Yanto melangkah menuju sebuah hutan kecil yang terletak jauh dari pemukiman. Di tengah hutan itu, terdapat sebuah gubuk kecil yang tak pernah terlihat oleh warga desa. Di dalamnya, ada benda-benda yang menandakan adanya praktik pesugihan yang telah dilakukan Pak Yanto bertahun-tahun lamanya. Daging yang ia jual, yang tampak biasa saja, ternyata berasal dari sebuah sumber yang sangat mengerikan. Setiap potongan daging itu bukan berasal dari sapi atau ayam, melainkan dari makhluk yang tak tampak oleh mata manusia. Ritual itu dimulai dengan doa-doa yang dibisikkan Pak Yanto di dalam gubuk tua tersebut. Di sana ia berjanji akan terus menyajikan bakso yang tak tertandingi, namun dengan harga yang tak bisa dihitung dengan uang. Sebuah harga yang harus dibayar setiap jiwa yang mencicipinya. Setiap mangkuk bakso yang dihidangkan membawa kutukan, dan mereka yang menikmatinya akan mulai merasakan perubahan aneh pada diri mereka. Ada yang mulai merasa lemah, ada yang tidak bisa tidur, dan ada pula yang menjadi sangat ketagihan hingga tidak bisa berhenti datang ke gerobak Pak Yanto setiap sore. Hari demi hari, semakin banyak orang yang jatuh ke dalam pesugihan tak terucapkan ini. Namun, Pak Yanto tidak pernah merasa takut, karena ia tahu apa yang telah ia pilih. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, harga yang harus dibayar akan semakin besar. Dan meski demikian, ia terus menjalani rutinitas itu karena ia sudah terikat oleh perjanjian gelap yang tak bisa ia lepaskan.
Setiap gigitan bakso membawa mereka semakin dekat pada akhir yang tak terelakkan, dan Pak Yanto hanya bisa tersenyum, tahu bahwa tak ada jalan kembali. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Dari balik gubuk reot di tengah hutan, terdengar suara bisikan samar, seolah-olah ada sesuatu yang berkomunikasi dengan Pak Yanto. Di hadapannya, sesosok makhluk hitam legam berdiri di sudut gelap ruangan. Matanya merah menyala, suaranya berat dan dingin, seolah menusuk langsung ke dalam dada. Dagingnya harus segar, Yanto. Jangan sampai kau lalai. Jiwa-jiwa mereka sudah mulai menipis, desis makhluk itu. Pak Yanto hanya menunduk, mengangguk pelan, seolah tak punya pilihan lain. Ia tahu, jika ia melanggar perjanjian, nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Sudah terlalu dalam ia terjerumus, dan terlalu banyak jiwa yang tak sadar telah menjadi bagian dari ritual hitam ini. Keesokan harinya, seperti biasa, saat matahari mulai condong ke barat, gerobak tua itu kembali meluncur pelan di jalanan desa. Aroma kaldu kembali menari-nari di udara, mengundang orang-orang untuk berkumpul. Namun hari itu, ada satu pelanggan baru, seorang pemuda pendatang, namanya Rio. Rio mendengar tentang kelezatan bakso Pak Yanto dari warga desa, dan rasa penasaran membuatnya ikut mengantri. Ketika suapan pertama bakso itu masuk ke mulutnya, ia langsung terdiam. Rasa dagingnya benar-benar berbeda, sangat nikmat, tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding tanpa alasan. Malam harinya, Rio tak bisa tidur. Tubuhnya panas dingin, telinganya seperti mendengar bisikan-bisikan samar yang entah datang dari mana. Suara itu berulang, berbisik di tengah gelap. Kau telah memakan bagian dari perjanjianku. Tubuhmu bukan lagi milikmu. Rio terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napasnya berat, jantungnya berdegup cepat. Dalam bayang-bayang kamarnya, ia melihat sesosok bayangan berdiri di pojok ruangan, diam memandangi dirinya, tak bergerak. Esoknya, meski rasa takut masih menyelimuti, tubuhnya bergerak sendiri menuju gerobak Pak Yanto, seolah dipaksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketagihan, tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan rasa lapar biasa. Ini adalah jeratan yang tak bisa ia lepaskan. Dan di balik gerobak, Pak Yanto hanya tersenyum tipis. Ia tahu, satu jiwa lagi telah masuk dalam jebakan. Pesugihan itu belum selesai dan akan terus memakan korban, hingga perjanjiannya lunas. Malam demi malam, desa itu mulai diselimuti keganjilan yang tak bisa dijelaskan. Warga satu persatu mengeluhkan hal yang sama. Mimpi buruk yang berulang, suara bisikan saat tengah malam, dan rasa lapar yang tak pernah bisa dipuaskan meski telah makan sebanyak apapun. Wajah-wajah yang dulunya ceria kini tampak pucat, mata mereka sayu seolah tak pernah tidur nyenyak. Namun anehnya, setiap sore, kaki mereka seakan berjalan sendiri menuju gerobak bakso Pak Yanto yang berdiri di sudut jalan seperti biasa, dengan aroma kaldu yang semakin kuat dan menggoda. Di balik senyuman ramahnya, Pak Yanto tahu persis apa yang sedang terjadi. Pesugihan yang ia jalani menuntut lebih dari sekadar daging. Ia menyerahkan ketenangan, kesehatan, dan bahkan jiwa para pelanggan setianya. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan adalah ikatan baru, kontrak tak tertulis antara manusia dan kekuatan hitam yang selama ini ia sembah. Sementara itu Rio mulai menyadari sesuatu yang lebih buruk. Ia menemukan bekas luka samar di lengannya, seperti sayatan rapi yang ia sendiri tidak tahu kapan dan bagaimana itu terjadi. Di dalam mimpinya ia melihat bayangan gerobak bakso Pak Yanto, tapi gerobaknya dipenuhi potongan-potongan daging yang bentuknya bukan lagi seperti daging sapi, melainkan seperti potongan tubuh manusia.
Ketika ia mencoba menceritakan hal itu pada warga, tak ada yang percaya. Bahkan beberapa di antaranya hanya tertawa sambil berkata, "Kalau kamu kebanyakan makan bakso Pak Yanto, memang suka mimpi aneh kok, tapi nggak bisa berhenti kan?" Rio hanya diam. Ia tahu, kini bukan cuma dirinya yang terjebak. Seluruh desa perlahan mulai menjadi bagian dari perjanjian gelap itu, menjadi ternak berjalan yang akan dipanen kapan saja Pak Yanto dan makhluk gaib itu mau. Dan di ujung jalan, di balik gerobaknya, Pak Yanto berdiri menatap langit jingga dengan senyum tipis yang sudah tidak lagi menyisakan rasa kemanusiaan. Ia tahu sebentar lagi malam datang dan waktunya kembali ke hutan untuk menyerahkan daging baru pada makhluk yang telah memberinya kekayaan dan hidup nyaman. Di desa itu, setiap sore adalah awal dari bencana. Dan setiap mangkuk bakso adalah tiket menuju kematian yang perlahan. Malam itu, langit desa diselimuti awan pekat, seolah menahan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar hujan. Angin berdesir membawa bau anyir samar yang entah dari mana asalnya. Di sudut jalan, gerobak bakso Pak Yanto telah kosong. Semua bola bakso ludes diborong para pelanggan yang setiap hari semakin banyak. Meski tubuh mereka semakin kurus dan wajahnya semakin pucat, Pak Yanto mendorong gerobaknya pelan menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Di balik gelap pepohonan, gubuk tua yang menjadi tempat ritual pesugihannya telah menanti. Di dalam gubuk itu, sosok hitam besar dengan mata merah menyala berdiri seperti bayangan yang hidup di antara kegelapan. "Dagingmu makin banyak, Yanto. Jiwa-jiwa mereka sudah terikat, tapi ingat, waktumu tidak selamanya," bisik makhluk itu dengan suara berat yang menggema dalam dada Pak Yanto. Pak Yanto hanya menunduk, menyerahkan bungkusan hitam berisi sisa-sisa daging yang tidak ia gunakan hari ini. Bau daging busuk bercampur amis memenuhi ruangan, tapi makhluk itu terlihat puas. Di sisi lain desa, Rio mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk. Malam itu ia terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ketukan yang berirama, seperti suara sendok mengetuk mangkuk. Pelan tapi terus berulang. Dengan gemetar, ia menyingkap tirai, dan di luar jendela, ia melihat sosok Pak Yanto berdiri di tengah pekarangan rumahnya. Wajah Pak Yanto menatapnya tanpa ekspresi, tangan kirinya menggenggam sendok sayur besar yang biasa ia gunakan saat menyajikan bakso. Dan di tangan kanannya ada sesuatu, sebuah potongan daging segar meneteskan darah yang belum kering. Rio terlonjak mundur, berkeringat dingin, namun saat ia memberanikan diri menatap kembali ke jendela, sosok itu sudah menghilang, hanya tersisa bekas tapak kaki yang basah di tanah, mengarah ke jalan setapak menuju hutan. Keesokan paginya, satu kabar buruk mengguncang desa. Seorang bocah kecil, tetangga Rio, ditemukan hilang tanpa jejak. Di depan rumahnya hanya tersisa bekas mangkuk bakso kosong yang masih berembun. Saat semua warga sibuk mencari, Pak Yanto seperti biasa datang dengan gerobaknya di sore hari. Senyumnya lebar, seperti tak pernah ada yang terjadi. Aromanya tetap sama, menggoda, membuat siapapun lupa akan rasa takut dan kesedihan. Baksonya baru, dagingnya segar, silakan dicoba. Sore itu, antrian kembali mengular panjang. Dan satu persatu, tanpa sadar, mereka mengikatkan jiwa mereka dalam perjanjian kegelapan. Pak Yanto hanya diam, menatap setiap pembeli dengan senyum tipis, sambil dalam hati membisikkan, satu mangkuk bakso, satu jiwa, semua sudah diatur. Malam semakin larut, hujan mulai turun gerimis, menyapu jalanan desa yang lengang. Di dalam gelapnya hutan, Pak Yanto kembali berdiri di depan gubuk reot tempat ia menunaikan perjanjian kelam. Suara tawa lirih terdengar samar dari dalam, bukan suara manusia, melainkan suara makhluk itu. Puas, karena malam ini ia mendapatkan bayaran baru. Bocah itu manis dagingnya, Yanto.
Besok, bawa lebih banyak. Jiwa-jiwa mereka sudah mulai rapuh. Waktumu tak banyak, kesepakatan kita tak bisa kau batalkan. Pak Yanto hanya terdiam, menatap panci kosong yang ia bawa dari gerobaknya. Hatinya sudah lama mati, tak lagi mengenal rasa bersalah, yang tersisa hanya rasa takut. Takut melanggar janji pada makhluk itu. Sementara itu, Rio yang tubuhnya semakin lemah, mulai menyusun keberanian untuk mencari tahu lebih dalam tentang gerobak bakso Pak Yanto. Dengan napas terengah, ia mengendap-endap mengikuti Pak Yanto yang baru saja selesai berjualan menuju arah hutan. Di tengah perjalanan, Rio berhenti di balik semak-semak. Matanya terbelalak saat melihat sesuatu yang selama ini hanya ia temui di dalam mimpi. Pak Yanto membuka salah satu peti kayu di bawah gerobaknya dan dari dalam terlihat potongan-potongan daging yang masih segar. Bukan daging sapi, bukan daging ayam. Rio tahu persis bentuk itu, jari manusia. Masih utuh, masih lengkap dengan kuku yang kotor. Tubuh Rio bergetar, rasa mual menghantam tenggorokannya, tapi suara berat terdengar dari arah belakangnya. Sudah terlanjur mencicipi, nak. Tubuhmu sekarang milik kami. Ketika Rio menoleh, sosok makhluk hitam itu sudah berdiri di belakangnya, matanya merah menyala menembus malam. Dunia seketika menjadi gelap, hanya suara dentingan sendok di mangkuk yang terdengar. Keesokan harinya, warga desa kembali dikejutkan. Rio, pemuda pendatang itu, hilang tanpa jejak. Di depan rumahnya hanya ada satu mangkuk bakso kosong, masih berembun, seolah baru saja disantap. Sore itu, gerobak Pak Yanto kembali berdiri di sudut jalan dengan aroma bakso yang lebih harum dari biasanya. Senyumnya masih sama, ramah seperti tak pernah ada yang terjadi. Antrian warga tetap panjang, tak ada yang curiga, tak ada yang peduli. Karena satu hal yang pasti, siapapun yang pernah mencicipi bakso Pak Yanto tak akan bisa berhenti. Jiwa mereka sudah separuh hilang, tubuh mereka perlahan akan menjadi bagian dari isi gerobak berikutnya. Senja kembali datang, langit berubah jingga, angin sore berembus membawa aroma khas kaldu bakso yang menyeruak di setiap sudut desa. Seperti hari-hari sebelumnya, gerobak Pak Yanto sudah terparkir di tempat biasa, di bawah pohon besar dekat pertigaan jalan. Warga berbondong-bondong mengantri, tak ada yang peduli dengan hilangnya Rio, seolah ingatan mereka tentang pemuda itu ikut terkubur bersama ketagihan mereka pada semangkuk bakso. Satu persatu, Pak Yanto menyendokkan bakso ke dalam mangkuk, menyiramnya dengan kuah panas, menaburkan bawang goreng, lalu tersenyum ramah. Bakso baru, daging segar, silakan dinikmati. Tak ada yang tahu kalau daging segar yang dimaksud bukan daging dari pasar, melainkan daging manusia. Dan di hari itu, daging milik Rio yang telah menghuni mangkuk-mangkuk yang disajikan. Setiap suapan yang masuk ke mulut warga semakin memperkuat ikatan mereka dalam lingkaran pesugihan yang dijaga makhluk gaib penunggu hutan. Namun malam itu di sudut desa, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Karyo, mantan dukun yang dulu sempat menghilang dari peredaran, datang kembali. Ia tahu aroma kematian di desa ini semakin kuat sejak Pak Yanto mulai berjualan. Wajah-wajah yang semakin pucat, tubuh-tubuh yang makin kurus, dan hilangnya beberapa warga membuat Pak Karyo yakin ada pesugihan yang sedang berjalan. Dan makhluk dari hutan itu sudah terlalu kenyang menelan jiwa-jiwa desa. Dengan tongkat tuanya, Pak Karyo diam-diam mengikuti jejak roda gerobak Pak Yanto yang malam itu kembali menuju hutan. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa pusaka, sebuah keris tua berbalut kain kafan yang konon bisa memutus perjanjian antara manusia dan jin pemangsa daging. Di tengah hutan, Pak Yanto kembali berdiri di depan gubuk reot, menunggu makhluk itu datang mengambil bagian bayaran. Tapi malam ini, suasananya berbeda. Angin berputar aneh, suara langkah kaki terdengar pelan dari arah belakang.
Pak Karyo muncul dari kegelapan, menatap Pak Yanto dengan sorot tajam. Perjanjianmu sudah kelewat batas, Yanto. Daging manusia tak bisa selamanya jadi solusi untuk kekayaanmu. Pak Yanto tak bergeming, hanya tertawa pelan. Aku tak punya pilihan, Karyo. Kau tak tahu rasanya hidup miskin dan ditertawakan warga. Pesugihan ini memberiku hidup dan mereka datang sendiri, menyerahkan jiwa tanpa paksaan. Seketika, suara berat dari balik gubuk terdengar. Makhluk itu muncul, tubuhnya hitam legam, tinggi seperti pohon, mata merah menyala menatap Pak Karyo. Kau, pengganggu perjanjian, jika berani mencampuri, gantimu akan kuambil malam ini. Pak Karyo menghunus keris pusaka, memegang erat sambil membaca mantra yang lama tak ia ucapkan. Malam itu, pertarungan antara manusia dan iblis pesugihan pun dimulai dengan taruhannya keselamatan seluruh desa. Tapi satu hal yang pasti, meski makhluk itu dikalahkan, daging yang telah mereka makan tak akan bisa dikembalikan. Jiwa-jiwa yang terikat sudah tak bisa ditebus. Malam itu jadi saksi bisu pertarungan yang tak pernah didengar oleh telinga manusia. Mantra-mantra Pak Karyo bergema menembus gelap. Keris pusaka di tangannya bergetar hebat saat beradu dengan kekuatan makhluk hitam dari hutan. Pak Yanto hanya berdiri di sudut, menatap pertarungan itu dengan wajah kosong. Sorot matanya seolah sudah lama kehilangan harapan. Ia tahu, meskipun makhluk itu tumbang, hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Sampai akhirnya, suara makhluk itu melemah. Tubuh hitamnya bergetar keras, sebelum akhirnya meledak menjadi asap pekat yang langsung hilang ditelan angin malam. Pak Karyo terjatuh lemas, kerisnya terlempar dari genggaman. Dalam napas tersisa, Pak Karyo menatap Pak Yanto. Perjanjiannya sudah putus, kau bebas, Yanto. Tapi saat itu, senyum aneh justru muncul di wajah Pak Yanto. Ia melangkah pelan mendekati gerobaknya, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Bebas? Aku tidak pernah ingin bebas, Karyo." Dari balik gerobak, Pak Yanto membuka sebuah laci rahasia. Di dalamnya ada segumpal daging segar yang berdenyut seolah masih hidup. Dari daging itu terdengar bisikan kecil, suara yang sangat familiar. Suara Rio. "Tolong, keluarkan aku." Pak Yanto menoleh pelan ke arah Pak Karyo. "Yang kau bunuh tadi hanya utusan pertama. Perjanjiannya bukan dengan makhluk itu. Perjanjiannya denganku." Matanya berubah merah, sama seperti sosok iblis yang barusan mereka kalahkan. Kulitnya perlahan retak, mengelupas memperlihatkan wujud aslinya, sosok setengah manusia, setengah iblis. Ternyata, sejak lama Pak Yanto bukan hanya manusia biasa yang tergoda pesugihan. Ia adalah bagian dari perjanjian itu sendiri, makhluk yang menyamar, menunggu waktu mengumpulkan jiwa. Bakso-bakso itu bukan cuma umpan, itu adalah bagian dari ritual untuk membuka gerbang lebih besar. Gerbang yang memungkinkan lebih banyak makhluk seperti dirinya datang ke dunia ini. Dan malam itu, dari balik hutan, terdengar suara gemuruh. Suara gerobak lain, berderit, berjalan pelan. 1, 2, 3. Puluhan gerobak lain dengan penjual yang wajahnya berbeda, tapi matanya sama merahnya. Perburuan baru saja dimulai, Karyo. Jadi, saat kamu besok melihat gerobak bakso di jalanan, ingat baik-baik. Kadang, yang membuat ketagihan bukan karena rasanya enak, tapi karena tubuhmu, tanpa sadar, sudah jadi bagian dari pesugihan itu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.